guys, kembali lagi dengan kami di Jogorogo TV. Dan saya Andika dan sebelah saya ada Pak Rais. Di konten sebelumnya kita sudah membahas tentang kunci utama diet, yaitu defisit kalori. Nah, di konten kali ini kita masih tentang diet nih, Betul, ya kan Pak Pak? Betul. Tapi kali ini mungkin agak gimana? Lebih ke sharing-sharing pengalaman ya Pak? Betul. Oke. Kita Gimana tuh Pak Pak? akan sedikit sharing pengalaman tentang diet ya. Tentang diet. Jadi sebenarnya muncul pertanyaan dulu ya Bu ya, karena kemarin kan kita membahas tentang kunci sukses diet adalah defisit kalori. Nah, tapi apakah diet itu yang penting defisit kalori? Apakah sebatas itu? Gitu kan. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, saya mau sharing dulu tentang pengalaman saya jadi. Iya. Nah, jadi True story iya, true story dan benar-benar saya alami sendiri ya, gitu ya. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu, Awal-awal nge-gym itu ya? Iya, awal-awal benar-benar awal pertama kali nge-gym waktu itu. Di situ saya masih benar-benar awam, masih benar-benar newbie banget, nggak tahu tentang cara latihan di gym yang bagus gimana, terus cara makan, atur pola makan yang baik itu gimana, boro-boro makan yang baik. Kalori aja aku nggak tahu waktu Nggak itu. tahu ya, nggak tahu. Apa itu kalori, makronutrisi, protein, karbohidrat, sama sekali nggak tahu kan waktu itu kan. Nah, di situ pada saat itu kondisi tubuh sedikit gemuk ya, dan seperti orang pada umumnya bahwa ketika mereka olahraga mereka pinginnya mengecilkan badan atau diet mengecilkan badan gitu kan. Nah, jadi waktu itu sama sih, yang ada dalam mindset saya adalah saya olahraga, saya diet, ya pinginnya badan saya kecil gitu kan. Ya, lebih kecil gitu pasti kan. kan Pasti kan gitu. Seperti orang umumnya lah ya gitu kan. Nah, jadi waktu itu porsi makan saya sedikit banget ya Pak ya. Jadi dalam hal frekuensi sering sih. Jadi sehari bisa makan 4-5 kali. Cuman dalam satu porsinya itu paling nasi cuman setengah 100 gram nggak ada paling Satu ya. entong kurang lebih. Satu entong, mungkin setengah entong lah ya. Intinya sangat-sangat sedikit, karena kembali lagi mindset pada saat itulah makan yang penting dikit. Karena untuk diet itu harus makan dikit kan. Orang awam kan biasanya gitu ya. Iya betul. Nah, Namanya makan dikit. nah gitu. Nah, oke, hal itu jalan sekitar berapa ya? Sekitar 7 atau 8 bulan waktu itu. Betah sekali ya. Dibetah-betahin bro. Sekitar itu gym tetap rutin gitu kan, sambil makan seperti itu sampai akhirnya apa yang saya dapat? Apa tuh? Wah ini Menarik Mas. apakah badan mengecil? Ya pasti ya. Pasti ya. benar. Waktu itu berat badan turun di timbangan, badan secara looks juga mengecil juga waktu itu kan. Untuk perform atau performa di gym nggak ada perubahan, tapi artinya dari segi dari segi strength, power juga stuck, angkatan segitu-segitu aja kan, nggak susah banget untuk nambah lah intinya gitu kan di gym. Di satu sisi waktu itu ada senangnya juga sih, wah badan kecil, angka di Berarti timbangan sukses nih gitu benar, angka di timbangan Oh iya. menurun kan, tapi di gym stuck gitu aja, nggak ada apa progres yang baik gitu. Sampai akhirnya berjalan terus suatu ketika tubuh lemes. Jadi setelah beberapa hari terakhir waktu itu tuh Setelah bulan ke-7 berarti ya? Iya, setelah masuk bulan ke-7 masuk ke bulan ke-8 kalau nggak salah. Jadi tubuh tuh mulai lemes. Di gym udah benar-benar lemes, nggak sesemangat waktu awal-awal. Gimana ya? Semangat sih masih semangat, pengen nge-gym. Cuman tubuhnya tuh lemes gitu. Rasanya sih kita pengen semangat gitu. Tapi Cuman nggak ada power. Power itu nggak sama sekali nggak keluar. Strength juga sama sekali nggak keluar kekuatan itu tuh. Nah, sampai akhirnya tubuh lemes dan akhirnya jatuh sakit kan. Jatuh sakit, terus saya ke dokter kan waktu itu kan. Ke dokter periksa dan ternyata saya didiagnosis waktu itu kena tipes. Nah, bingung dan kaget dong ya pasti ya. Maksudnya gini, tipes nah, sih.
Maksudnya gini ya, bukankah waktu itu kan mikirnya gini ya, bukankah orang olahraga terus diet itu Harusnya sehat ya? harusnya sehat kan? Logikanya gitu. Tapi kenapa malah tipes bro gitu loh? Kan aneh kan waktu Berarti itu. ada something wrong kan ini? Nah, jadi something wrong gitu loh. Ada sesuatu hal yang salah dan itu nggak tahu bagian mananya kan waktu itu. Kan. Iya. Sama sekali nggak tahu mana sih yang salah. Nah, masa gym ini salah sih atau bahkan sempat kepikiran apakah gym seminggu 4 sampai 5 kali itu terlalu berlebihan. Tapi saat itu si apa punya itu nggak punya kayak mentor nggak sih? Sama sekali nggak ada. Berarti hanya apa Ya, ya? Ikut-ikutan mungkin ya? bisa dibilang iya sih. Oh, jadi oke. pokoknya ya pokoknya pengen itulah, pengen coba gym, pengen coba diet waktu itu kan gitu. Nah, jadi sampai akhirnya bingung kan. Wah, bukannya orang olahraga itu kan Iya. bikin sehat. Tapi kok bikin sakit. Malah jadinya malah sakit kan, tipes gitu. Kok bisa pasti ada yang salah kan. Nah, gara-gara itu pula jadi sempat mikir gini juga. Bahkan sampai opnam gitu loh bro. Tipes tuh sampai opnam. Kalian tahu tipes tuh sampai opnam saya tuh. Berarti parah kan? Iya benar. Selama mungkin seminggu lah ya. Normal tipes kan misalnya opnam seminggu waktu itu di rumah sakit sampai opnam. Nah selesai opnam udah sembuh lah ya intinya. Udah sembuh. Mau mulai gym lagi tuh jadi ragu karena Ini jangan-jangan gitu lah. nah jangan-jangan malah nanti jadi sakit lagi kan gitu. Karena gini waktu periksa ke dokter si dokter ini bilang bahwa katanya kecapean Oh. gitu, makanya jadi sempat mikir wah kalau gym lagi ntar lakunya sakit kan. Tapi masa sih gym bikin sakit kan, Nah, itu. aneh kan gitu loh. Harusnya kan sehat ya? Nah harusnya kan sehat. Sampai akhirnya dari situlah mulai belajar lah ya, mulai belajar ternyata ada yang salah dengan yang saya lakukan waktu itu. Oke. Nah Oke. Menarik. makanya ketika kita berbicara mengenai diet itu kan, balik lagi pertanyaan awal, apakah diet ini hanya sebatas defisit kalori sih, yang penting defisit kalori itu kan. Nah, sebenarnya Ya emang itu kunci utama sih. benar itu memang kunci utama. Cuman tidak hanya sekadar defisit kalori. Iya. Di video sebelumnya sebenarnya sudah kita bahas mengenai yang namanya metabolisme tubuh ya. Nah, jadi ketika Kalau belum bisa lihat dulu linknya ada di atas. ketika kita berada dalam defisit kalori, kondisi tubuh ini dia akan merespon. Jadi tubuh akan merespon seperti dia mencoba untuk tidak mengeluarkan energi di dalam terlalu banyak. Karena begini, ketika kita defisit kalori yang masuk atau intake kalori yang ke dalam tubuh kita itu kan lebih sedikit dibanding kalori yang keluar atau dibakar oleh tubuh kita. Nah, di saat kondisi seperti itu, tubuh akan merespon bahwa dia juga tidak bisa terlalu banyak mengeluarkan energi. Berarti sama bisa dikatakan input sama dengan output gitu ya? Benar, karena dia mikir gini bro, orang di energi yang masuk aja sedikit, masa Keluarinnya mau ngeluarin banyak? kan dari mana gitu? Nah itu, orang yang masuk aja dikit mau dikeluarin banyak dari mana gitu kan gitu. Nah, makanya tubuh merespon bahwa dia akan mencoba untuk mengurangi pengeluaran atau pembakaran energi itu pula. Nah, ketika itu berlangsung cukup lama, defisit kalori berlangsung cukup lama, Ada. nah Efeknya kan. efeknya adalah metabolisme kita itu akan menurun. Jadi pembakaran kalori atau pembakaran kalori menjadi energi ini tadi yang keluar atau dibuang inilah salah satu proses dari metabolisme. Nah, ketika kita defisit kalori terlalu lama, metabolisme kita ini pasti dia akan terus menurun. Nah, sampai akhirnya dia akan benar-benar drop dan bisa jadi dia akan rusak. Nah, berhubungan dengan pengalaman saya waktu awal gym tadi ya. Ternyata inilah yang terjadi pada tubuh saya. Jadi waktu itu saya benar-benar nggak tahu gimana cara gym yang benar. Saya nggak tahu Ditambah gimana lagi dengan asupan makan yang kacau lah biasanya. kacau, nggak tahu udah kalorinya sangat-sangat kurang, nutrisinya pun juga nggak bahkan sama sekali nggak diperhatikan ya, nggak tahu tentang protein, karbohidrat, nggak tahu lah ya intinya. Jadi ternyata setelah saya pelajari yang saya lakukan waktu itu salah dan ternyata efeknya adalah merusak metabolisme tubuh saya waktu itu.
Dan akhirnya apa sih efeknya? Yaitu tadi tubuh saya pasti akan lemas, pastilah ya. Iya, karena jumlah kalori menurun kan. Benar, energi yang masuk sangat sedikit, otomatis tubuh akan sangat lemas. Ketika tubuh ini lemas, ya pasti imunitas dia akan ikut menurun. Ketika imunitas menurun, pasti kalian akan mudah serang penyakit. Iya. Apapun itu, bisa dari bakteri ataupun virus. Dan contoh di saya adalah tipes, yang dimana tipes ini bakteri sih ya penyebabnya. Nah itu, ternyata salah waktu itu saya lakukan. Nah, dari situ saya belajar lagi cara diet yang benar itu gimana sih? Nah itu, gimana tuh? Jadi masuk ke sesi ini. Nah, ini sesi utamanya sih ya. Jadi ada satu hal yang sebenarnya perlu kalian ketahui. Di awal video kita telah membahas tentang kalori maintenance kan ya. Yes. Kalori maintenance. Nah, setelah itu kita membahas tentang kalori defisit untuk diet. Nah, tapi ada satu hal lagi yang perlu kalian wajib ketahui adalah ada yang namanya BMR. Ya, kita udah pernah di video pertama kita sempat bahas sedikit tentang BMR yang waktu itu ya. Ada pembahasan tentang BMR ya. BMR ini adalah basal metabolic rate, yang dimana basal metabolic rate ini adalah bahasa simpelnya adalah dia adalah kalori minimal yang dibutuhkan oleh tubuh kita hanya sekadar untuk menjalankan fungsi organ tubuh kita. Kayak jantung bekerja. Benar. Jadi gitu. mungkin misalnya gini, orang opnam di rumah sakit dalam kondisi tidak sadar, ya, kalori yang masuk itulah kalori BMR. Dan dia sama sekali nggak beraktivitas kan, dia cuma tiduran, bernapas, gitu kan. Dia cuma bernafas, tapi organ tubuhnya tetap bekerja. Itulah yang dibutuhkan oleh tubuh dengan asupan kalori sejumlah BMR tadi. Iya. Jadi dan biasanya seringnya BMR ini pasti berada di bawah kalori maintenance. Iya. Jadi semisal kalori maintenance kalian di 2.500, mungkin BMR-nya sekitar 1.800 bisa. Seperti itu. Jadi memang BMR ini sangat penting untuk diketahui. Nah, kenapa sih sangat penting untuk diketahui? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa di pengalaman saya yang diet gagal tadi ya, yang berujung opnam. Iya, berujung maut. Jangan. Oke. Serem amat. Oke, tapi bisa jadi loh, Ya bro. bisa jadi kalau terus-terusan dilakukan. Benar, bisa berujung maut. Ya. Jadi kaitannya adalah ketika waktu saya melakukan diet yang bisa dibilang cukup ekstrim waktu itu ya, ternyata saya makan kalori itu jauh berada di bawah BMR saya, yang dimana BMR saya itu seharusnya sekitar di 1.600 sampai 1.700. Waktu itu saya cek ternyata saya makan di 1.300 atau 1.200, selisih 200 sampai 300 lah ya. Ternyata itu jualan itu rugi. Nah makanya benar. Nah karena saya jauh berada di bawah BMR, yang seperti kita jelaskan tadi bahwa metabolisme ini udah pasti dia akan drop dan energinya akan rusak. Nah, ketika rusak itu tadi, mesti tubuh akan lemas, mudah untuk terserang penyakit dan lain-lain. Jadi sangat penting untuk kalian memperhatikan yang namanya BMR ketika kalian melakukan diet. Ya. Jangan sampai kalian berada di bawah BMR. Jangan toh berada di bawah BMR. Kalian diet berada di angka BMR saja itu bahaya gitu loh. Karena ya tadi BMR itu hanya sebatas untuk menjalankan organ tubuh kalian. Ya itu KKM lah. Bener. Di luar aktivitas fisik kan, di luar aktivitas kalian mandi, terus naik motor, keluar bekerja seperti itu kan. Di luar aktivitas itu. Makanya sangat tidak disarankan kalau kalian diet berada di bawah BMR atau di angka BMR itu sendiri. Itu. Nah, terus pertanyaannya adalah batas amannya berapa sih di atas BMR gitu kan? Pasti gitu kan. Nah, kita sarankan kalau kalian mau diet ya, kalian bisa ambil batas aman itu selisih 200 sampai 300 di atas BMR. Jadi semisal BMR kalian di 1.600 misalkan. Berarti ambil 1.900 sampai mungkin 2.000 masih aman nggak sih? Ya rumah masih aman. Okay. Gitu. Ya paling minim 1.800 lah. Ya. Jadi selisih 200 lah ya. Itu batas aman. Jangan sampai kalian turun lagi dari situ karena mungkin kalau kalian lakukan cuma seminggu 2 minggu it's okay, masih berkelanjutan ya. Nah, tapi kalau kalian lebih dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah pasti
hancur tubuh kalian gitu. Fungsi organ kalian udah pasti sangat kacau. Ibarat gini deh bro, sebuah mobil lah, mobil atau motor gini. Mobil sumber energi kan dari bensin. Ketika bensin di dalam mobil itu habis, apa yang terjadi? Mogok. Terus semisal mogok nggak bisa dihidupin atau di starter, kalian paksa starter, bisa jadi kan malah akinya yang rusak. Iya. Nah, sama seperti tubuh, ketika kalian sudah kehabisan energi, sudah kalorinya sudah terlalu rendah, tubuh sudah nggak punya energi lagi untuk dibakar, untuk dipakai kan. Dan kalian terus paksakan, ya endingnya itu tadi sama kayak tadi si mobil, bisa jadi malah akinya jadi ikut rusak. Aki rusak malah Aki itu maksudnya organ-organ yang lainnya. Gitu. Organ tubuh maksudnya. Nah, organ tubuh yang lain bisa ikut rusak juga. Mungkin seharusnya lambung kita seharusnya dia bisa mencerna makanan setiap hari sebanyak sekian, tapi yang dicerna sangat sedikit, malah akhirnya jadi malfungsi gitu kan. Nah, jadi sangat tidak disarankan bahwa kalian defisit kalori berada di angka BMR atau bahkan berada di bawahnya gitu. Ya tadi sih minimal 300 berarti Iya, atas BMR. 200 sampai 300 di atas BMR lah, itu batas aman gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara menghitung BMR? Nah, cara mengetahui BMR kan. Sebenarnya Kita pernah juga sih bahas itu di video. kita sudah membahas di video pertama bahwa kalian bisa cek juga di secara kalkulator online ya, online kalkulator. Kalian googling aja TDI kalkulator ya. Itu nanti kalian masukin sama juga ya data-data tinggi badan, berat badan di situ. Selain kalian akan mendapatkan kalori maintenance di situ, kalian juga akan mendapatkan informasi tentang BMR kalian berapa di situ. Nah, makanya sebenarnya melalui kalkulator online itu semua data udah bisa dibilang sangat-sangat membantu lah ya. Kalian sudah tahu BMR kamu, terus sudah tahu kalori maintenance, dan bahkan di situ kalian bisa disarankan untuk semisal kalian cutting. Ada tipsnya. Ada tipsnya, terus kalian di kalori berapa. Bener, kalau semisal kalian mau menaikkan berat badan gimana? Sebenarnya di situ udah lengkap banget sih, kalian bisa cek di situ. Tuh. Udah. Itu aja. Itu sih bahasan kali ini. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa ke Instagramnya si Pak Fai. Betul. Di @fairais ya. Oke. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tunggu episode selanjutnya dan bye bye.